Attention Pak! Kekuatan! Uang rakyat! Proyek tidak kelar, BBM naik, telur naik, cabai naik. Pak, saya mau masuk ini. Sampai doyan melek, anjing. Siapa di sini yang temennya pernah ngejokes garing? Nah, kalau itu kejadian, biasanya reaksi lu gimana? Kayak gimana dulu nih jokesnya nih? Jangan jokes garing aja, yang menurut lu garing, biasanya lu tuh kayak gimana tuh? Jokes satu sih kalau menurut gue ya. Enggak, reaksi lu dulu gimana reaksi kalau gua. lu denger? Reaksi gue begitu. Jadi mail. Jadi mail. Iya, Pak, ya. Jadi Gimana yang ya? emot batu. Emot Stonehenge. Ya. Nah. Bikin lagi kegiatan. Kasih lu kalau lu suka lihat gak orang kayak ekspresi orang yang ngejokes itu kayak gimana? Abis lu gituin. Gue nggak ngeliat ekspresinya lagi sih. Biasanya sih ya udah Langsung. Lu ngerasa kayak awkward apa ada dingin, berasa tiba-tiba dari suasana jadi hangat. Kayaknya emang jadi vibe-nya jadi beda sih. Dia jadi kayak kecewa gitu. Lebih kecewa. Lu gak ada rasa kayak enak apa cuma ngasih yang buat gitu doang? Ngasih ketawa respect ya. Ketawa bisnis, ketawa kerja, ketawa dunia kantoran. lucu banget. Lebih kasihan begitu sih. Iya. Ini merasa geledek ya? Iya. Nah, enggak, itu kalau bagi gue sih begitu cara gue menyelamatkan dia dari jok-jok sampah. Dari belajar. Biar dia tahu kalau jokesnya itu tesnya rendah banget. Emang satu butuh orang seperti itu ya, Bang? Iya. Karena orang kayak gitu biasanya minimalisir. Minim biasanya orang kayak gitu dikit. Kalau lu jokes, kalau lu gimana reaksinya? Misalnya ada orang ngejokes begitu. Colok sih matanya biasanya minimal. Enggak lah. Kayak gitu kan. Kalau gue biasanya ya kayak gue kan biasanya orangnya orang paling baik sedunia ya. Biasanya gue kayak humble, bikin ya berasa orang-orang gak enakan lah kayak. Iya. Ya. Boleh. Cuak. Kalau gitu gue paling ya mengapresiasi dia lah. Setidaknya. Atau kan paling gue tangan berdiri tiba-tiba gitu tangan. Terus dia bingung dong. Atau keluar kompor gas. Ya banyak lah manusia emoticon pokoknya. Gue bakalan kayak gini. Nggak mungkin. Karena gue takut ditonjok sebenarnya. Sih sebenarnya. Ya tergantung kalau bos ya harus ketawa lah. Kalau bos lah. Nah, tipe-tipe jokes yang garing. Ini baru nih masuk ke tipe-tipe yang menurut lu jokes yang. Menurut gue ya. Iya. Yang iyalah. Yang pertama. Jokes garing, jokes yang lu nggak suka atau nggak menurut lu jokes garing itu kayak gimana sih emang? Ini menurut gue ya. Jokes garing itu yang overuse. Contohnya nih. Wah, dia bakal ngelapor kena dia Omara. Gitu-gitu tuh. Oh iya. Aduh. Lu lapor, sini langsung lapor kena dia Omara. Iya, abis ini langsung lapor kena dia Omara. Aduh. Kayak mana? Sekali lagi. Itu lu kalau lu jokesnya begitu ya lu harus ini sih. Banyak cari referensi lah. Banyak bertobat dulu sebenarnya. Bukan cari referensi ya. Jangan bertobat dulu. Istighfar dulu harus beriman ya. Kenapa jokes saya seperti orang-orang tolol? Tobat. Dengan istighfar. Iya. Abis itu baru lihat acara-acara komedi kayak di luar kalau nggak di mana. Biar meningkat comedy sense lu. Oke, overuse terus. Overuse ya yang pertama. Yang kedua, jokes dark jokes nggak pada tempatnya. Contohnya? Misalnya nih, ada pengemis, kakinya buntung. Ya. Lu bercandain. Depan mukanya.
lu kasih duit nih. Kasih duit. Tapi lu ledekin. Oh iya itu. Kejar. Itu sambil kamera iya. Kayak anjing. Ah, itu bukan joke sebenarnya sih. Menghina sih itu sebenarnya. Itu childish aja. Kecuali emang udah di briefing ya. Iya, Udah dia juga udah berdamai sama keadaan dirinya. Nah, itu baru gak apa-apa. Ya sama jokes dark jokes nggak tepat waktu tuh yang itu. Misalnya ada fenomena bencana alam gitu. Langsung dibecandain. Ya, bawa ini. Ya misalnya ada banjir di mana nih. Orang masih pada kebanjiran, udah buat jokes gitu ya, itu mah jatuhnya buat ngejok sih, ngeledek jatuhnya. Jadinya nggak lucu bagi gua, garing banget. Kata lu udah lama baru di jokesin ya nggak apa-apa lah. Lanjut yang ketiga. Banting. Awas tukang baso aja. 212. Madrid. Aduh. Itu tuh. Garing itu udah garing overuse gitu. Itu udah double combo. Super duper paket lengkap. Kayak nggak punya kreativitas gitu. Orang-orang yang pakai jokes segitulah. Masa itu kadang build up itu gak ada. Kalau ada build up itu lucu lah. Ini kadang sedikit setup punchline terus gitu, bukan langsung punchline baru. Iya, kayak sedikit ngelanggar peraturan dikit penting. Tukang baso. Ya. Jatuhnya lu kayak nyari ketawa cepet ya. Iya. Jok tepi jurang anjing. Tepi jurang lagi bilangnya, aduh. Tepi jurang di mananya begitu. Yang udah tepi jurang gimana? Coba kita kasih contoh. Coba kita juga. Nggak bisa gua. Nggak bisa kan, kita buat pelawak ya. Kita buat pelawak ya. Mendingan dia daripada Bruce. lebih ke ngeri sih. Karena takut ada batik ya. Jok sebasa begitu masih hidup lu 2023. Iya. Masih hidup lu 2023. Jok sebegitu. Kalau jok sarkasme yang dipaksain gitu atau enggak nyindir yang dipaksain, misalnya kayak tadi nih bercanda nih. Iya. Padahal wilayahnya tempat yang terkenal ahli ibadah kok tetap ada banjir sih. Gitu misalnya. Atau enggak? Ya gitulah. Tergantung. Itu gak lucu sih sebenarnya juga. Gak lucu sih sebenarnya. Kadang emang ada ya sih, bukan ngejokes, dia emang mau nyindir sebenarnya. Dibalutin sama jokes, bukan jokes. Dibalutin gitu ya. Jaks. Enggak itu. Cuak. Nah itu tuh. Mau nyindir tapi gimana mau nyindir. Cuma emang mau nyindir sebenarnya, bukan mau ngelawak. Jadinya enggak lucu gitu. Seharusnya kan jokesnya sindirannya dibungkus jokes ya. Bukan jokes dibungkus sindiran sih. Jadi kesalti ya tuh kalau kayak gitu mah. Berarti kita harus cari goat ya. Iya. Tapi gue setuju sih kalau misalnya yang tepi jurang gitu, gue gini sih. Ngedengernya. Tapi banyak juga yang lucu tepi jurang. Iya, cuma yang fresh, yang baru, yang nggak dipaksain. Sebenarnya udah nggak ada yang fresh lagi sih. Awal-awal mungkin pas belum overuse lucu. Sekarang. Malu telepon. Thread. Habib Rizik. Madrid 212. Oke, lanjut. Kalau menurut lu gimana tuh? Jokes sama kayak gua. Nih. Kalau misalnya ada teman kita nih, misalnya lagi ngumpul nih. Apakah dia ngejokes gak lucu lah ibaratnya. Yang bilang kita garing juga bukan cuma kita doang, misalnya teman-teman juga kita kayak nggak ada reaksi yang benar-benar ketawa ikhlas. Menurut lu tuh masih perlu diapresiasi ya, karena kan dia setidaknya udah berusaha gitu, udah berusaha untuk mencairkan suasana. Iya, udah ada effort lah untuk misalnya dari tegang atau apa gitu. Suasana lagi dingin ya, pada diam. Walaupun ibaratnya
walaupun jokesnya nggak ada yang dapat Iya. gitu garing, tapi kan dia udah berusaha untuk mencairkan suasana. Nah itu perlu diapresiasi nggak? Beda sama yang kayak orang caper gitu ya, dia Iya. emang benar-benar coba mencairkan suasana aja. Misalnya reunian nih kan bisa kadang-kadang canggung gitu kan, Iya. terus dia kayak udahlah coba Jokes tipis ya. Kalau jokes receh sih ya nggak masalah sih kalau kata gua. Itu Iya. kalau Receh kan masih ada yang ketawa yang Iya. garing bener-bener garing-garing. Bener-bener orang kayak bener-bener aduh udahlah gua. ya mungkin gua kalau emang niatnya kan tadi mau mencari suasana kan, ice breaking Itu kan. baru kita Ya sebagai gua humor yang lebih tinggi daripada dia mungkin ya. Iya kasih. Gua bantuin. Punchline-nya gua tebelin. Oh, bantuin punchline bukan Iya. bantuin ketawa gitu. Enggak. Habis itu baru kayak biar tambah ini gede. saling benter-benter. Jatuhnya lempar-lemparan lah. Kalau kurang kita ini kecuali yang berarti masih harus kecuali nih tiba-tiba nih lagi pada diam nih kan. Dia mau mencari suasana. Iya. Tiba-tiba gini, wih tukang bakso banteng. Nah itu gue diemin itu. Aduh, ekspresi gue yang pertama. Beginiin. Udah lanjut lagi. Gituin. Pasti udah lah sih. Iya. Pindah dulu. Jauh apaan sih itu. Iya, ngapain? Masih nongkrong sama yang orang kayak gitu. Pernah nggak? Saya ada yang kayak gitu dulu ngumpul sama teman-teman, terus ada satu orang coba ngejokes gitu. Nggak ada reaksinya kan, terus dia tiba-tiba dari dia tadi talkatif nih, dari ngomong terus tiba-tiba setelah dia ngejokes gagal terus jadi pendiam. Dulu pernah ngerasain kayak gitu? Nggak ada. Sejauh ini sih gue belum ada orang sih, belum ada yang pernah ketemu gitu sih. Lu pernah main gak sih? Gak, pasti pernah lah. Pede-pede aja sih sebenarnya mah. Pokoknya kalau udah ngejokes gitu, kalau nggak lucu biasanya udah lanjut ngobrol. Gak jadi pendiam tuh orangnya. Maksudnya yang lanjut ngobrol dianya nggak ikut gitu. Iya. Akhirnya dia jadi pas udah lama baru masuk lagi. Cuekin lagi. Itu emang musuh kayaknya. Kalau emang ngejokes cacat lagi ya udah cuekin lagi aja. Kick dari grup tuh. Nah, lanjut. Ya intinya kalau harus yakin sih sebenarnya sih sama jokes sih. Kalau emang udah nggak yakin nih. Dari awal udah kayak ragu gitu nih nggak usah dikeluarin. Keluarin mungkin tesnya sama circle yang deket-deket lu aja lah mungkin. Atau kan di cermin lu ketawa. Tapi kayak ketawa sih kalau di cermin itu. Lihat muka lu sendiri ketawa sih. Muka lu kan kocak muka lu. Nah sekarang tiga juga Mail. Nah sekarang lu kan udah ngomongin temen yang ngejokes garing deh. Nah lu sendiri pernah ngejokes garing nggak? Atau enggak lu pernah coba ngejokes tapi nggak dapet? Sering. Nah itu biasanya nah kalau itu lu apa yang lu lakuin itu untuk biar comeback atau enggak biar menyelamatkan muka itu lu ngapain? Kalau gue sih ya itu kalau udah gue usah comeback sih sebenarnya, emang udah terima aja. Kadang gini nih, gue ngejokes nih, suaranya hilang lama-lama, sumpah karena saking gak lucunya. Terlalu lama gitu bukan? Enggak, jadi ngejokes ya karena saking gak lucunya mereka nggak lanjut ngobrol, jadi hilang aja udah gitu. Oh iya. Udah. Iya. Kalau itu ya udah terima. Mungkin gak relate mereka. Jarang sih tapi enggak sering. Masih paling lucu aja. Kalau gue sering banget sih, gue kan delay humor gak jelas. Emang sebenarnya konsep gue sebenarnya itu kayak konsep sih, lebih konsep. Emang harus tebel muka sih, anjing lu udah harus cuek sih. Kalau misalnya lucu juga. Sebenarnya kalau niatnya lu emang menghibur, lu harus tebel muka, own it aja. Kalau misalnya nggak lucu ya, kalau nggak lu ngomong kayak gitu juga paling jawab ya gitu. Kalau nggak lucu ya itu lebih menjadikan kayaknya. Mending diam aja sih kalau kata gua. Nggak lucu ya. Langsung pulang kamar. Udah gua kamar mandi dulu ya, cuci muka. Enggak sih gua. Kalau mau patah banget, jadi kan dulu ngejokes nih. Nggak lucu, lu langsung pindah ke topik lain, itu patah banget. Kalau nggak kayak gitu tuh nggak ada juga. Iya. Kan nggak lucu. Diam sedetik. Oh ini minggu depan kan kita mau kesini ya, langsung kayak gitu. Ngindar-ngindarnya begitulah. By the way ini lebih bikin orang ilfeel sebenarnya. Sebenarnya ngerasa kasihan juga ya, kalau kadang-kadang suka ngerasa kasihan, cuma gue harus berbuat apa gak tahu.
Gue enggak sih, sejujur gue enggak kasihan sih kalau gue. Kalau kadang ada iba dia, aduh orang udah berusaha gue, tapi gue gak ini, nggak usah ngejok lah, lu mendingan diem aja deh, mending bener sumpah. Kalau lu nggak kenal sama orang mending diem aja dah. Iya, apalagi kalau lu baru kenal langsung ngejokes. Jangan tiba-tiba naik ke panggung open mic, kan gila juga. Kecuali udah ada, ya kalau ngomong ke open mic mah kalau udah ada materi gak apa-apa sih. Yang materi aja bisa Iya, buyar. bisa blunder, bisa ngebom. Cuman Apalagi lo yang di tongkrongan jokes banteng-banteng lu. batik. Tapi Tukang bakso. orang ada sih emang yang naturally funny sama Iya, ada naturally unfunny. tapi tuh kayaknya ya, Apa? menurut perhatian gua, kan gua juga seneng nonton komedi ya, dari film sama stand up gitu. Orang-orang yang dulunya lucu tuh, enggak yang natural funny itu, emang lingkungannya juga funny gitu. Iya. Dari dulu Biasanya konyol-konyol orangnya. apalagi terutama faktor keluarga terbuka pasti. Iya, keluarga terbuka. Keluarga itu saling komunikasi lah. Apa namanya? Lempar-lemparan jokes. Sakinah mawaddah warahmah lah kalau lu tahu. Kayak Lempar-lemparan. keluarganya kalau lu tahu Pak Amuh, Fadil Jaidi, mereka keluarga itu open, Iya, jadi kayak gitu. Anaknya tuh jadi percaya diri. Sama kalau ini legend pelawak Indonesia tuh Komeng. Iya, Lu lihat aja tuh masa lalunya. Di pos ronda ngacengin bapak-bapak juga ngacengin kayak gitu. Mamanya juga dibercandain. Ya. Iya. Gitu sih kalau natural ya. Tapi kalau emang lu bawanya serius nih, udah jokes yang pintar kalau bisa. Jangan jokes receh, soalnya nabrak ntar orang kaget lah. Kok orang serius begini, jokesnya begini. Malah jokes serius malah gak dapet tadi. Iya, enggak lah. Dapet lah kalau dia jago maininnya. Susah juga sih. Lo harus jadi kayak Regen gitu. Nah, kalau menurut lo ada yang overrated? Komik pelawak. Komedian aja secara umum ya. Iya, pelawak. Overrated ya, paling overrated ya. Banyak yang enggak. Banyak. Overrated tuh kalau kata gue ya. Yeah. Aduh. Kena gak nih gue? Dani Aditya. Iya. Yang tahu nggak lu yang disabilitas itu? Oh iya, nggak tahu gue. Nggak tahu ya. Ya itu pokoknya dia. Tahu lah. Iya. Pokoknya dia ya emang disabilitas tapi stand up gitu. Self-deprecating joke. Iya gitu. Kayak gitulah. Cuma emang gak masuk aja, kurang aja. Penulisannya sama pembawaannya ya kan dia nggak pembawaannya ya emang dia semampunya sih. Cuma penulisannya kalau kata gua kurang ini. Kayak Stephen Hawking lucu kan dia, pembawaannya juga pakai mesin robot. Tapi dia pakai mesin robot gak dari dia? Enggak, kalau dia enggak. Gua gak pernah lihat sih. Iya. Ntar lu ngecek aja di sini. Ada yang lucu sih, cuma overrated mungkin ya. Iya. Mungkin orang iba karena kayak. Iya, gua paling males gitu, bukan karena skillnya. Oh iya. Pada iba. Gak enakan lah. Gak enakan, terus dinaik-naikin. Jadi bukan yang dinilai, bukan jokesnya yang dinilai tuh cuman usahanya dia doang gitu. Kayak apa, ini dia bisa nih begini jadi komik, yang dijual gitu doang. Seharusnya kan jokes yang dijual. Effortnya ya. Iya, nilai drama yang dijual maksud gua. Overrated sih itu. Tapi lu nggak tahu ya, berarti nggak overrated dong. Gue emang ngikutin kan. Iya sih. Jadi kalau menurut gue mah nggak ada pelawak yang nggak lucu tuh, nggak ada. Semuanya lucu kalau menurut gue. Emang receh orang. Orang receh. Sama gue mau main aman aja sebenarnya. Nah, jadi gimana nih? Jadi patut diapresiasi dia. Patut lah. Karena suatu saat kita juga pasti akan receh. Kita pasti akan receh. Ya kalau udah nggak lucu banget ya udah nggak usah. Atau enggak orang ketawa cuma gara-gara apa? Karena lu nggak lucu ketawa. Karena cantik. Itu mah jatuhnya glazer ya, glazing. Iya. Penjilat. Lu pernah nggak gitu kayak ketawa gara-gara dia imut, gara-gara dia lucu? Rata-rata
Kurang sih jok-jok Iya sih. orang-orang itu. Iya sih gue juga. Orang-orang itu siapa tuh? Nggak, maksud gue yang cakep itu jarang-jarang ngejokes biasanya. Dia soalnya Apa namanya, jaim jaim, orangnya, biasa jaim. bener. Emang stress punah aja, jangan terlalu baik ketawa. Senyum juga udah lucu kok kalau yang cakep. Nah kan kita apresiasi nih dia nih yang udah ngejokes garing nih. Iya. Tapi menurut lu sendiri salah gak sih orang yang udah berusaha ngejokes tapi garing? Kalau berusahanya sih ya 50-50 sih kalau apa effortnya bagus, nggak salah. Jokesnya yang salah. Jokesnya yang salah. Dia kan sebelumnya diam. Dia sebelumnya nggak tahu kalau jokes itu bakal lucu apa, maksudnya bakal orang-orang pada dapat gak apa enggak gitu kan. Ya udah terima ya kalau dia salah. Kalau gue jadi dia stok salah ya. Iya, kedepannya tahu. Oh, gue salah nih begini nih pembawaannya. Lebih kayak gitu kalau gue. Tuh lu bilang lu salah lo harusnya nggak gini lo. Itu berlebihan sih. Lu nggak lihat orang-orang pada nggak ketawa sama ini lu tuh gak lucu, bahkan gue nggak napas aja, gue bahkan cakel aja nggak gitu, nggak tuh. Kecuali di juri, lu ngejuriin dia gak apa-apa. Juri di acara. Kalau menurut hidup lu nih, pengalaman hidup, survei dan statistik, menurut lu tuh gen atau generasi apa tuh yang paling gak lucu, paling garing tuh menurut lu generasi umur berapa? Menurut gue ya. Ya mungkin dari komedian, juga dari orang-orang secara general yang paling gak lucu. Yang itu, paling gak lucu tuh yang jokesnya paling gak relate sama kita, berarti yang paling jauh umurnya. Paling jauh muda apa tua? Dua-duanya. Pokoknya jauh. Yang gak seangkatan. Nah tapi iya sih bener sih. Tapi ya kalau dia belajar kan kayak nulis buat apa, dia jadi riset ya, itu bisa jadi lucu. Dia jadi tahu apa namanya, kerelatan kita gitu. Cuma kan yang susah kan kalau dia nggak punya apa namanya, nggak riset, nggak punya informasi umur yang bagus, terus umurnya jauh kayak orang-orang tua lah istilahnya kan, tiba-tiba ngejokes. Orang-orang muda maksudnya kayak bocil-bocil gitu. Kalau yang muda iya bocil-bocil ya. Kan bocil juga belajarnya dari orang-orang tua, dari nonton-tontonan dia. Nah itu streamer itu kan udah pada tua. Itu lebih ke nyoba-nyoba jokes sih mereka ya. Jatuhnya. Siapa merekanya? Bocilnya apa streamernya? Bocilnya. Iya kan mereka suka berlebihan. Bocil kematian, kobok aja. Iya kan kalau bocil kan apa? Apa yang dia masuk, iya, yang dikeluarin kan? Iya, gitu-gitu aja. Terus lama-lama juga ngerti kok. Sebenarnya kalau menurut gue ya, tanpa influence dari jokes original mereka, kepolosan mereka sih lucu sebenarnya kalau menurut gue ya. Kepolosan ya. Tapi kalau lu udah sering lihat polos-polos, lama-lama juga bosen kan? Yang tua lucu emang. Gen Z, kalau menurut gue Gen Z paling lucu. Iya soalnya garing, receh sebenarnya, receh. Sangkatan soalnya, meme-memenya sangkatan meme-nya. Coba kayak jokes-jokesnya bapak-bapak. Bapak gue masih dapat sih lucu. Main burung. Jokes, iya. Jokes bapak, Tapi kalau ada sih jokes yang gak kenal kalangan, gak kenal apa. Jokes porno sebenarnya. Pemersatu bangsa. Gak kenal apa-apa, itu pasti lucu itu. Soalnya orang pasti banget nih. Rata-rata minimal Pokoknya kalau udah ke situ biasanya bapak-bapak tuh kan jokes janda kayak gitu. Itu lucu tuh kadang-kadang tuh. Coba kalau jokes yang bener-bener zamannya dia tuh, kayaknya nggak masuk dah. Soalnya nggak relate aja gitu, nggak relate aja udah. Ya sama mungkin kita ngejokes ke mereka juga nggak bakal masuk. Tawa. Apalagi kayak apa? Kita ambil angkatan aja miss. Iya kadang-kadang miss. Gimana nggak masuk. Sebenarnya relate aja sih. Bala Raja. Nah iya itu tuh contohnya tuh. Ada bala ini, Bala Raja. Ada lagi tuh bala yang pramugarinya, Bala Raja. Bra. Coba lu lihat ekspresinya kan, diam lama-lama ngobrol lagi kan, ya kayak gitu. Kalau garing. Oh, tadi kan yang lu nggak overrated, kalau yang komedian yang lu suka siapa? Gua, banyak gua. Indonesia ya mungkin ya. Komik deh. Kalau gua sering nonton stand up sih. Iya. 5 ya, top 5 ya. Top 5.
Gue yang pertama Ridwan Remin, Ya kedua itu dia, boleh lah. Raditya Dika, Ya. oke. Ketiga ini Hibzi gue. Keempat si Indra, Ya. yang kelima Rahmat. Kalau gue ke stand up kayaknya sekarang gue sukanya vibesnya Regen sama Indra sih. Oh, Itu Regen dia. sama Indra, iya. Tapi kalau menurut gue pelawak-pelawak yang bener-bener bikin gue ketawa itu orang-orang yang prediksi loh anjing. Andre itu menurut gue lawakannya masuk banget itu. Iya, gue juga setuju sih. Gue pengennya kalau ini kayak Om Andre anjing. Bapak Andre, Pak Haji Andre. Itu menurut Itu gue lucu banget sih itu. banget. Pak Haji Dia tuh. Emang natural aja, dia emang natural ya. nggak tahu emang natural gitu. Jadi dia kayak pancingan-pancingan Iya. itu dapat aja. Nggak tahu emang lucu sih sebenarnya orangnya Di antara- kalau kata gua, aslinya. Iya di antara semua pelawak lah ibaratnya. Tapi mulai sekarang ya kalau dari Dulu zaman OVJ, Sule juga. zaman OVJ Andre sebenarnya masih kurang kalau menurut gue. Iya, lebih ke Sule sih. Cuma sekarang kebalik. Bacot-bacotannya Ruben, ini apa? Olga sama Olga juga. Opi Kumis juga Almarhum gue itu tuh. tawa itu. Almarhum Olga juga Iya. udah the best deh itu. Salah satu yang the best. Waktu sama Komeng juga sama Adul. Oh iya SKS, Komeng tetap Komeng, Komeng. Pak Haji Andre deh. Pelawak-pelawakan spontan semua tadi itu yang bener-bener lucu juga, bener-bener Itu pintar. emang kehidupannya lucu orang-orang gitu mah. Gak bisa diikutin sih. Bisa sih kalau lo dari kecil udah aneh. Emang yang celutok-celutok aja. Iya. Bercandanya kocak. Ya gitulah. Ya gitulah hidup butuh tertawa. Intinya kalau garing, kalau gue didiemin, kalau gue kebanyakan. Kalau gue senyum. Cium sih paling. Kalau cewek. Lu so asik bangsat, 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 lu so asik